Kita sekarang lanjut di Moonbob ya, tata bahasa. Tata bahasa pertama yang mau kita pelajarin ada akhiran kalimat formal. Nah, yang tadi Kak Ali sempat singgung ya, tadi kata kerja dasar itu masih perlu dirubah ke bentuk formal atau informal ya. Sekarang yang pertama mau kita pelajarin adalah yang bentuk formalnya dulu. Formal. Oke ya. Kalau bentuk formal ada rumusnya diet atau emnita ya. Semnita atau emnita. Oke, cara makainya gimana kali? Cara makainya ya, tadi kata kerja atau kata sifat bentuk kamus yang bentuk dasar ya. Kan belakangnya tadi ada dadanya semua tuh. Nah, itu danya kalian hapus dulu, kalian hilangin dulu. Nah, nanti kalau hanya udah dihilangkan, nanti bakal ketahuan tuh belakangnya dia berakhiran vokal apa konsonan ya. Kalau dia nanti berakhiran vokal, nanti silahkan ditambahin emnita. Emnita. Kalau nanti berakhiran konsonan, nanti silahkan ditambahin semnita. Dan ada aturan tambahan ya Robun, kalau nanti akhirannya ternyata ada huruf real, ada huruf L, jadi nanti L-nya dihilangkan, terus nanti baru ditambahin emnita. Gitu ya. Jadi ini aturannya. Coba kita langsung ke contohnya ya, ke contoh dan latihannya. Coba di sini. Nah, yang ini ya. Yang ini. Kalian coba lihat contohnya. Ada kata kerja yang pertama, chata. Chata. Chata tadi artinya apa ya, Robin? Tidur ya. Chata artinya tidur. Kita coba tadi aturannya yang pertama hanya dihilangin dulu. Oke. Chata hanya dihilangin dulu, tinggal tersisa cha. Nah, cha itu akhirannya vokal apa konsonan ya, Robin? Akhirannya vokal. Nah, jadi perlu ditambahin emnita. Cha ditambah emnita jadinya chamnita. Gitu. Oke. Yang kedua ada kata mokta. Mokta tadi artinya apa? Makan. Makan ya. Danya kita coba ilangin mokta. Danya dihilangin jadi tersisa mok. Mok. Akhirannya vokal apa konsonan? Konsonan ya. Konsonan giok. Oke, ada huruf G. Mok berarti perlu ditambahin emnita atau semnita? Semnita ya, karena akhirannya konsonan, jadinya mok semnita. Mok semnita. Gitu. Oke. Nah, coba di sini ada latihannya ya. Ini masih ada contoh satu lagi, kata tanya kita ilangin, akhirannya vokal, ditambahnya emnita. Kata jadinya hamnita. Gitu ya. Hamnita. Coba kalau yang buta. Buta. Hanya diilangin, akhirannya vokal apa konsonan? Akhirannya vokal atau konsonan? Vokal ya. Oke, jadinya perlu ditambahin emnita atau semnita. Emnita, jadinya humnita. Ya, humnita. Oke, lanjut yang kedua ada kata manata. Manata. Hanya kita ilangin, akhirannya vokal atau konsonan? Vokal. Oke. Jadinya jadi apa? Manam nita. Manam nita. Gitu ya. Oke, coba Kak Ali langsung loncat dikit ke nomor 5. Nomor 5 ada
Bumbuhata. Bumbuhata. Danya kita ilangin, akhirannya vokal atau konsonan? Vokal. Jadinya gimana? Bumbu hamnita. Gitu ya. Bumbu hamnita. Yang diilangin hanya aja, bukan hata ya. Yang diilangin hanya aja. Nomor 6 berarti gimana? Choahata. Hanya diilangin jadi choahamnita. Choahamnita. Ya. Choahamnita. Lanjut. Sekarang coba yang nomor 8. Ikta. Ikta tadi artinya apa? Membaca. Membaca. Danya kita ilangin, tersisa ik. Nah, akhirnya vokal atau konsonan? Konsonan. Berarti ditambahin emnita atau ditambahin semnita? Tambahin semnita. Jadinya semnita. Gitu ya. Coba sekarang nomor 9. Teta. Teta artinya apa? Teta artinya mendengar. Teta tanya kita ilangin, tinggal tet. Nah, akhirnya vokal atau konsonan? Konsonan. Ditambahin apa? Semnita. 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 Ya. Coba sekarang Kak Ali mau tunjukin kalau ada akhirannya real ya. Mana ini yang akhirannya real? Oh, nggak ada. Coba deh Kak Ali tambahin sendiri ya. Misal nomor 14. Misal nomor 14 ya. Misal ada kata salda. Salda artinya hidup atau tinggal, gitu ya. Coba kalau kita ilangin tanya, kan sisa sal aja. Sal. Akhirnya ada real, ada huruf L. Nah, berarti huruf L-nya harus kita ilangin. Ya. Sal, ya. L-nya kita ilangin. Jadinya tinggal sa, berarti nanti kita tambahin amnita, jadinya samnita. Gitu ya. Contoh lain, misal ada kata halta. 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 Halta artinya menjual ya. Menjual. Hanya diilangin akhirnya huruf L. L-nya juga ikut diilangin ya. Berarti tersisa pa. Pa. Berarti kita tambahin amnita. Jadinya pamnita. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut sekarang buat akhiran katanya. Kalau buat akhiran kata tanya, tadi kita ganti ujungnya aja ya. Semnita dijadiin semnika. Semnika. Jadi digantikan. Udah jadi kata tanya. Gitu ya. Untuk penggunaannya sama ya. Coba kita latihan tadi di sebelahnya udah ada juga semnika. Ini ya. Jada. Jamnika, ya berarti artinya apakah tidur, gitu ya, artinya apakah tidur. Yang kedua ada kata mokta, bentuk kata tanyanya jadi moksenika, jadinya apakah makan, gitu ya, apakah makan, gitu. Coba yang ini ya, kita coba rubah juga ke dalam bentuk kata tanya. Kata hamnita, kata tanyanya berarti hamnika. Nah, gitu ya. Tinggal ganti ujungnya doang ya, Robun. Ya, tinggal ganti ujungnya doang.
Terus Buta jadinya Bumnika. Nah, gitu ya. Lanjut. Coba kalau Gumbuhata. Apakah belajar? Berarti bahasa Koreanya Gumbuhamnika. Nah, oke, kalau Hamnita, kata tanyanya Hamnika. Hamnika. Oke. Coba kalau yang akhirannya konsonan ya. Ikta, kata tanyanya gimana ya, Robun? Apakah membaca? Iksenika. Oke, kalau Beta, mendengar. Apakah mendengar? Bahasa Koreanya Betsenika. Oke, sip. Lanjut. Oke ya. Oh, yang akhirannya huruf L ya. Yang ada akhiran realnya gimana? Coba. Tadi ada kata dasarnya salta. Tinggal ya. Salta. Berarti kata tanyanya jadi gimana ya, Robun? L-nya dihilangin ya. Samnika. Nah, samnika. Apakah tinggal? Apakah hidup? Ya. Terus ada contoh lain tadi, palta. Artinya apa? Artinya menjual ya. Kalau apa namanya? Bentuk kata tanyanya jadi hamnika. Nah, oke ya. Jadi untuk akhir formal, kalimat formal itu ya. Jadi kata dasar danya dihilangin dulu, habis itu kalian lihat akhirannya vokal atau konsonan. Kalau akhirannya vokal kalian pakai emnita, kalau akhirannya konsonan pakainya semnita. Kalau akhirannya ada huruf liel, L-nya dihilangin dulu, baru ditambahin emnita. Nah, kalau buat kata tanyanya, emnita, semnita itu diganti jadi emnika, semnika, ya. Jadi tinggal diubah ujungnya aja. Itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Robun? Belum ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulisin di kolom chatnya ya. Boleh ditulisin di kolom chatnya, nanti Kak Kali bantu jawab ya. Oke. Sekarang coba di sini ada latihan. Bentar. Oh, yang ini samsmenya ya, Robun. Oh, kita perlu bahas ini sebenarnya. Partikel objek, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja ya. Yang pertama ada ini. Satu ya. Minjun shika pangul moksnika. Apakah Minjun makan roti? Ya, pan tadi artinya roti. Moksnika, apakah makan? Ya. Jawabannya iya. Minjun shika pangul moksnika. Jadi kalian tinggal merubah akhirannya menjadi akhiran pernyataan ya. Minjun shika pangul moksnika. Kali bantu tulis ya. Minjun shika pangul 먹습니다. 민준 씨가 빵을 먹습니다. Yang kedua sekarang, 유진 씨가 텔레비전을 봅니까? Apakah Eugene menonton televisi ya? 봅니까? Melihat. Anio, dia nontonnya film ya di bioskop.
menonton film berarti bahasa Koreanya 영화를 봅니다. 아니요, 유진 씨가 유진 씨가 영화를 봅니다. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 3. 민준 씨가 잡니까? 민준 씨가 잡니까? 잡니까? Artinya tidur. Kata dasarnya 자다. Ya. 네, 민준 씨가 잡니다. 민준 씨가 잡니다. Oke, 민준 씨가 잡니다. 민준 tidur. Oke, yang terakhir ada 유진 씨가 쉽니까? Apakah Yujin 쉽니까? 쉽니까 artinya apa? Istirahat. Kata dasarnya 쉬다. Ya, kata dasarnya 쉬다. 아니요. Dia lagi ngapain ya, Rebun? Belajar. Belajar bahasa Koreanya 공부하다. Berarti 유진 씨가 공부합니다. Oke. Ya, sampai sini udah paham ya? Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Coba di sini ada partikel el dan el. Ya, partikel el dan el ini artinya sebutannya ya, namanya adalah partikel objek ya. Partikel objek. Itu ya, partikel objek ada el dan rel. Ya, fungsinya ya untuk menandain objek dalam sebuah kalimat. Cara makainya gimana Kak Ali? Kalau nanti objeknya atau kata bendanya itu berakhiran vokal ya, nanti teman-teman bisa pakai yang g. Tapi kalau yang kata benda atau objeknya itu berakhiran konsonan, teman-teman silahkan pakai e. Gitu ya. Coba teman-teman kita latihan dulu ya. Yang silahkan tentukan pakainya el atau re. Gitu ya. Yang pertama, sagwa. Sagwa akhirnya vokal atau konsonan? Vokal, berarti pakainya re. sagwa를. Oke ya, sagwa를 좋아합니다. Suka apel. Gitu ya, suka apel. Lanjutnya sebelahnya subak. Subak artinya semangka. Ya, suka 싫어합니다. Kalau subak akhirnya vokal atau konsonan? Konsonan ya, berarti pakai el atau re. Konsonan pakai el. Subak을 싫어합니다. Nah, 싫어합니다 artinya tidak suka. Jadi lawan katanya 좋아합니다 ya. 좋아합니다 artinya suka, 싫어합니다 artinya tidak suka. Gitu ya. BTW teman-teman, kalau dalam bahasa Korea kita mengucapkannya adalah objeknya dulu ya. Objeknya dulu, baru nanti objeknya dikasih partikel el atau rel ya. Partikelnya el atau rel, baru kata kerjanya ya Rebun. Baru kata kerja. Objek, baru objeknya dikasih el atau rel, baru kata kerja. Kata kerjanya yang udah dirubah dalam bentuk kalimat formal atau informal. Gitu ya. Oke, coba sekarang latihan lagi yang kedua. 저는 주스. Juice akhirnya vokal atau konsonan? Vokal. Berarti pakai apa? Rel ya. 주스를 마십니다.
저는 주스를 마십니다. Saya minum jus. Ya, jus ya, artinya jus, gitu ya, hampir mirip kayak bahasa Indonesia ya. Nah, oke, lanjut sebelahnya. Yuna 씨는 kopi akhirnya vokal atau konsonan? Vokal. Berarti pakai 커피를 마십니다. Yuna minum kopi. Gitu ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga ada yang ini ya. 정우 씨가 bibimbap. Nah, bibimbap akhirnya vokal atau konsonan? Konsonan, berarti pakai bibimbap을 먹습니다. 먹습니다 artinya makan. Berarti 정우 makan bibimbap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kalau BTW sampai sini paham ya. Untuk partikel dan r, jadi fungsinya untuk menandai objek, dan pola kalimatnya objek duluan, dikasih partikel atau r, baru kata kerjanya. Kata kerja posisinya ada di belakang. Itu ya. Oke, coba sekarang yang terakhir ya Robun, ada eso. Eso ya. Eso ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya di. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Kak, kemarin kayaknya pas di bab 2 di itu partikelnya bukan eso deh, tapi e gitu. Nah, terus apa bedanya partikel e sama eso? Kan artinya sama-sama di kalau dalam bahasa Indonesia. Ya enggak? Nah, jadi kalau kemarin kita belajar partikel e, perlu diingat ya, dia untuk menunjukkan keberadaan, teman-teman. Jadi kata kerjanya kalau enggak ismita ya obsmita, ada atau tidak ada ya. Ada di meja, ada di depan perpustakaan, tidak ada di dalam tas. Nah, itu kan keberadaan. Maka D-nya nanti ditranslate-nya pakai partikel E. Nah, tapi kalau eso artinya juga sama-sama D ya, tapi dia fungsinya untuk menunjukkan lokasi kegiatan. Jadi biasanya nanti didampingi sama kata kerja aktif, gitu ya, didampingi sama kata kerja aktif. Ya, misal nih, makan di restoran, tidur di kamar, gitu ya, atau mungkin belajar di sekolah. Nah, itu D-nya pakai eso, gitu ya. Oke, coba sekarang kita latihan. Oke, latihannya adanya yang ini ya Robun. Oke, kita coba dulu di sini contohnya chip. Shimnita ini sekalian bikin kalimat ya. Chip di rumah berarti 집에서. 집에서. Shita tadi artinya apa? Istirahat. Berarti 집에서 shimnita. Istirahat di rumah, gitu ya. Coba sekarang yang pertama, 학교. 학교 artinya sekolah. Kalau di sekolah, 학교에서. Ngapain di sekolah? 한국어를 배우다. 배udanya silakan dirubah ke bentuk yang formal. 배웁니다. Jadinya kalimatnya adalah 학교에서 di sekolah, 학교에서 한국어를 배웁니다. 배웁니다 hampir sama kayak 공부합니다 ya Yurupun ya. Artinya belajar. Tapi kalau bedanya adalah kalau 공부합니다
itu dia lebih ke study kalau dalam bahasa Inggris. Kalau 배웁니다 itu artinya learn. Jadi 학교에서 한국어를 배웁니다. Belajar bahasa Korea di sekolah. Urutannya, 여러분 kalau mau bikin kalimat dalam bahasa Korea, jadi subjek dulu, baru keterangan ya. Itu ada keterangan tepat, 학교에서 di sekolah. Habis itu objeknya, ya. Habis itu yang terakhir predikat atau kata kerjanya. Itu ya. Subjek, keterangan, objek, predikat. 저는 학교에서 한국어를 배웁니다. Saya belajar bahasa Korea di sekolah. Tapi kalau dalam bahasa Korea urutannya rada dirubah dikit. Saya di sekolah bahasa Korea belajar. Gitu ya. Jadi urutannya harus dirubah. Oke, sekarang coba nomor 2, 공원. 공원 artinya taman. Apain di taman? 산책하다. Oke, 산책하다. Jalan-jalan, gitu ya. 공원에서 산책합니다. 공원에서 산책합니다. Gitu ya. Oke, di sini masih ada beberapa soal. Masih ada 식당, 카페, 회사, 백화점, health club. Health club ini artinya tempat olahraga ya, atau gym. Oke, 백화점 kemarin artinya mall, desa perusahaan, kafe, 식당, kantin atau restoran atau tempat makan, gitu ya. Oke, silakan teman-teman bikin kalimat pakai partikelnya tadi eso ya, ji. Terus silakan teman-teman hubungkan dengan kata kerja dan objek yang sesuai, gitu ya. Teman-teman silakan bikin kalimat, boleh dituliskan di kolom chatnya ya, gitu. Oke, boleh nanti Kak Ali bantu koreksi satu-satu ya. Silakan aja pokoknya ditulis. Oke, sepertinya ini aja buat materi hari ini, gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh banget menghubungin Kak Ali di luar jam kelas, bebas ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, jadi hamsikan itu mana ya? Nyong.